Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesyas. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi IPA kelas 9 semester 2, yaitu kita akan bahas tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Nah, di part 1 kita udah bahas ya apa sih itu bioteknologi. Di part 2 kita udah bahas bioteknologi pangan ada apa aja. Nah, di video kali ini part 3 kita akan membahas bioteknologi pertanian dan peternakan. So, langsung aja kita mulai. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut, guys. Nah, penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen atau gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Nah, tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi itu disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini telah banyak sekali tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalnya jagung, padi, kedelai, tomat, dan juga pepaya. Melalui rekayasa genetika, guys, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama, menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu, misalnya gen tahan serangan hama dari makhluk hidup lain. Potongan DNA dibantu oleh enzim restriksi atau enzim pemotong. Yang kedua, menyiapkan vektor atau perantara, misalnya menggunakan plasmid yang diambil dari bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan virus tertentu. Plasmid adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Secara alami, plasmid dapat ditransfer ke dalam sel lain dengan membawa gen tertentu. Yang ketiga, menggabung atau merekombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid T menggunakan enzim ligase sehingga dihasilkan plasmid T yang telah mengandung gen tahan serangan hama. Lalu yang keempat, memasukkan plasmid T yang telah mengandung gen tahan serangan hama pada sel-sel tanaman. Yang kelima, guys, tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula kacang tanah dan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengonsumsi. Tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan adalah beras yang mengandung zat besi dan vitamin A. Beras yang mengandung vitamin A dikenal dengan nama golden rice. Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengkode pembentukan provitamin A atau beta-karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Ketika kita mengonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Golden rice memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A. Tahukah kamu, ketika sebuah tanaman terluka, suatu kumpulan sel yang disebut kalus tumbuh lebih cepat pada tempat yang terluka. Sel kalus memiliki kemampuan untuk
diferensiasi menjadi batang, tunas, akar, dan keseluruhan organ tanaman. Kemampuan itu membuat sel tersebut menjadi objek yang ideal dalam rekayasa genetika. Nah, kita masuk ke bioteknologi peternakan. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak sekali diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan. Misalnya nih guys, meningkatkan produksi susu. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin (BST) yang kemudian disuntikan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Dengan cara seperti inilah, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Selain meningkatkan produksi, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa, sehingga lebih kaya protein dan juga rendah lemak. Selain untuk meningkatkan produksi susu guys, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya nih, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Pengembangan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen pengkode enzim lisostapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Ayo kita pahami. Salah satu teknik yang banyak digunakan pada bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu teknik cloning. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau pengganti inti sel. Cloning ini bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan yang unggul. Tahukah kamu gimana cara mengkloning domba A? Pada tahap pertama, diambil beberapa sel tubuh dari domba A. Kemudian, diambil sel telur dari domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya saja, dan sel telur domba B dikeluarkan inti selnya sehingga tersisa badan sel. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Di part berikutnya kita akan membahas tentang bioteknologi kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!